sini saya akan mengajari kalian untuk caranya menambahkan work shift untuk yang berpola atau yang setiap hari sama, misalnya seperti office, dia Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam berapa, dan itu berpola setiap harinya. Caranya adalah ini adalah main dashboard utama dari Kopoka. Kita bisa lihat role kanan atas yaitu staff. Kita harus mengubah staff ini menjadi HR admin. Nah, dengan cara klik di button di kiri atas, klik accounts, lalu klik active role-nya menjadi HR admin. Setelah berubah role-nya kanan HR admin, maka kita kembali lagi ke main. Nah, saat di main ini, kita ingin menambahkan jam kerja yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu, yaitu dengan cara klik administrator, lalu klik work shift. Nah, di sini ada berbagai macam work shift. Kita jangan melihat yang ini, kita buat work shift yang baru, yaitu new work shift group. Nah, new work shift group misalnya kita buat kantor A, lalu deskripsinya kantor A sama, nanti ini sudah membentuk work shift group kantor A. Nah, kita bikin append schedule. Ini misalnya kita menganggapkan hari pertama adalah hari Senin. Hari pertama dalam minggu itu. Jadi bisa hari Senin, bisa hari Minggu. Cuma di sini saya bikinnya hari Senin. Nah, jadi hari pertamanya working day. Misalnya masuknya dari jam 8 sampai jam 17. Nanti bisa diatur break time-nya jam berapa. Ini hanya optional saja. Yang pasti ini harus start time dan end time-nya harus di-set. Lalu save. Lalu ini yang hari pertama udah dibuat, lalu dibuat hari kedua. Ini hari kedua harinya sama, bisa jamnya berbeda, bisa juga dibikin jam yang lain, nggak apa-apa. Nah, ini terus dibuat lagi hari ketiga, karena saya maunya itu perusahaan saya adalah masuknya Senin sampai Sabtu, hari Senin sampai Jumatnya jam 8 sampai jam 17, lalu hari Sabtunya setengah hari. Nanti dibuat sampai hari ke-5. Nah, ini. Hari ke-5, lalu hari pertamanya kan hari Senin, berarti hari ke-5 adalah hari Jumat. Berarti kalau misalnya saya mau Sabtunya adalah setengah hari, berarti saya bikin hari ke-6-nya working day, lalu dari jam 8 sampai misalnya jam 14 saja. Setelah hari ke-6, lalu bikin hari Minggunya, jangan lupa hari Minggunya off, berarti dibikinnya holiday. Ini bisa optional, bisa kalian bikin working day, terserah. Kalau di sini maunya hari Minggunya adalah off. Nah, ini holiday-nya di hari ke-7. Berarti kita save. Nanti masuk ke personel, lalu work shift. Nah, di personal lalu work shift ini kita akan menunjukkan work shift ini untuk siapa saja sih. Karena kan di dalam perusahaan kan banyak ya. Mungkin ada yang bagian office boy, ada yang bagian cleaning service, ada yang bagian marketing, manager, segala macam. Nah, itu bisa bisa beda-beda jadwal kerjanya. Nah, ini saya masukkan di jadwal kerja baru. Nah, ini pilih staffnya siapa yang akan di-set work shift-nya. Nah, ini kita pilih misalnya, saya pilih yang atas nama Suhendi. Nah, ini saya pindahkan ke kanan.
Nah, kenapa saya pindahkan ke kanan? Yang tabel kanan ini adalah tabel untuk kita, tabel yang kanan ini adalah daftar nama yang akan kita set worksheet-nya. Nah, bisa Suhendi, bisa yang lain, ada Nova. Saya set seperti ini. Lalu saya pilih tadi yang kantor A, karena saya tadi udah buat. Nah, dipilih tanggal start date worksheet-nya itu adalah hari Senin, karena saya maunya kalau misalnya hari Senin itu kan day number 1, berarti dan saya mau hari ketujuhnya adalah libur, berarti hari Minggu. Jadi mulainya adalah hari Senin. Hari Senin di minggu sebelumnya tidak apa, hari Senin di bulan sebelumnya juga nggak apa-apa, karena tidak akan mempengaruhi gaji. Tuh. Saya bikin hari Senin di bulan Februari, itu sebulan yang lalu. Nah, ini end date-nya saya buat misalnya sampai September, atau bisa sampai akhir tahun, bisa sampai tahun depan juga bisa. Nanti saya view simulation. Kita lihat simulasinya, apa sudah benar atau belum. Nah, ini udah muncul. Setelah view simulation, kita balik lagi ke bawah. Nah, ini Monday ini kita masuk. Lalu hari Sunday-nya ini merah, ini berarti libur. Kalau udah benar, berarti kita tinggal simpan aja. Nah, ini kenapa ada petunjuk seperti ini? Karena sebelumnya saya sudah pernah set worksheet untuk staff tersebut. Berarti kalau misalnya saya mau mengganti, saya tekan yes. Nah, ini kelihatan di worksheet assignment history-nya. Ini saya udah assign shift-nya kantor A untuk Nova Fauzia dan Suhendi. Nah, ini tanggal mulainya tanggal 24, lalu tanggal selesainya 30 bulan 9. Nah, kita bisa lihat udah benar atau belum, kita bisa lihat di main attendance summary. Nah, main attendance summary kita bisa lihat untuk Nova Fauzia ini di hari ini tuh tanggal 9 Maret, berarti dia masuk. Lalu nanti tanggal di 15 Maret yaitu hari Minggu, dia libur. Ini adalah kalau X berarti dia off, merah dia tidak masuk. Lalu garis seperti ini adalah future worksheet-nya, ya, worksheet yang dijadwalkan. Nah, setelah ini kita akan melihat untuk pembuatan worksheet selanjutnya. Nah, jika ada worksheet selanjutnya, maka dibuat di worksheet group sini. Administrator lalu worksheet. Kita bisa bikin kantor A, atau misalnya worksheet-nya shift manager, misalnya manager, itu bisa. Kalau kita tinggal save dalam satu site, bisa banyak, bisa terserah Bapak dan Ibu untuk masukkan worksheet-nya. Nah, ini tinggal di append schedule aja, misalnya holiday. Kenapa ini harus isi semua? Coba kita lihat ya. Kalau kita isinya ternyata hanya sampai hari ke-5. Seperti ini. Atau kita isinya hanya sampai hari ke-3 dan seterusnya. Ini saya cepatkan aja. Ini sampai hari ke-4, lalu saya save. Lalu kita coba append schedule untuk manager personel lalu worksheet. Nah, kita coba untuk kasih jadwal kerja worksheet assignment ke staff. Jadi saya pilih misalnya atas nama Muhammad Arazi. Ini saya kanan, saya pilih yang worksheet manager. Kalau saya pilih dari hari tadi tanggal, saya pilih misalnya tanggal 1 deh. Lalu selesainya di tanggal 30 April. Kita lihat simulasinya.
Nah, ini jadinya kalau misalnya kita hanya set sampai hari keempat aja. Ini kita set sampai hari keempat, jadi otomatis anggap oke, kita coba set di hari Senin, tapi tadi worksheet-nya kita pakai yang sampai hari keempat aja. Berarti semuanya masuk karena tidak di worksheet-nya itu nggak muncul holiday-nya tanggal berapa. Kalau kita coba pakai yang kantor A, lalu kita set di tanggal 1, nah ini munculnya hari tanggal 1, berarti hari di pertamanya adalah tanggal 1. Nah, ini akan jadinya Sunday, ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtunya libur karena di hari ke-7. Seperti itu. Ini hari ke-7 dari tanggal 1 ini. Nah, makanya harus di-set sesuai dengan worksheet group yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah selesai, tinggal di-save aja, disimpan. Lalu nanti muncul ke yang tadi worksheet history. Nah, untuk lihat worksheet history-nya di sejarah pemberian. Nah, nanti pada saat di worksheet assignment history-nya ini bisa kelihatan yang tadi kita sudah assign kan, karena tadi yang terakhir manager itu saya tidak assign, saya tidak simpan, maka yang muncul yang terakhir adalah kantor A, Nova Fauzia. Seperti itu. Ini untuk cara set worksheet kantor yang berpola. Terima kasih.